Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudaraku semua? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan segala urusannya, diberikan kelancaran rezekinya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini mari kita menyimak jihad pagi lagi tentang investasi Mas Antam. Semoga kali ini hati kita diberi kemudahan dalam memahami jawaban beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah. Mari kita bersama-sama menyimaknya sampai akhir agar kita tidak gagal paham, gagal memahami apa jawaban beliau Al-Ustadz. Yang baru menjumpai channel ini, mohon untuk mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar dapat notif kalau ada video baru. Ada teman menawarkan investasi emas Antam. Bolehkah kita ikut investasi emas Antam tersebut? Tidak hanya sebatas pertanyaan sesingkat ini. Investasi emas Antam, teknisnya bagaimana dalam investasi itu? Jenengan teknisnya bagaimana, emasnya enek tenan opo ora. Kalau emasnya betul-betul ada dan di situ tidak ada unsur-unsur atau transaksi ribawinya, boleh. Jadi kalau pertanyaannya hanya bolehkah ikut investasi emas Antam karena ada teman yang mengajak untuk investasi emas Antam, boleh apa tidak? Ya saya tidak bisa jawab. Bukan masalah boleh dan tidaknya. Ini masalah keduniaan, selama tidak ada larangan silahkan. Namun kalau ada larangannya jangan dilakukan. Termasuk investasi tadi masalah keduniawian. Selama tidak ada larangan monggo. Namun jika itu ada larangan maka jangan dilakukan. Lah untuk mengetahui itu sesuai dengan syariat atau tidak, maka harus diketahui teknis investasinya. Apakah emasnya ada betul ataukah di situ kemudian tempat yang kita punya investasi di situ, misalkan perusahaan di situ itu bergerak sesuai dengan syariat atau di situ ada unsur-unsur ribanya. Nah, gitu kita harus mengetahui, tidak asal investasi. Kalau hanya asal investasi tanpa melihat perusahaan atau apa yang kita punya investasi di situ, ya jangan-jangan kita melanggar larangan Allah tanpa kita ketahui, tanpa sadar, hanya gara-gara kepingin materi dunia. Kalau pertanyaannya boleh dan tidaknya, nah kita lihat, jenengan investasi tapi di perusahaan minuman keras, ya haram. Investasi itu urusan keduniawian, cuma di situ ternyata investasi ke tempat yang bergerak
dalam bidang yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka otomatis itu ada larangan di situ. Tidak asal investasi, termasuk investasi emas ini, maka perlu dilihat. Jangan-jangan ini hanya terbujuk rayu melalui yang dunia maya, investasi online itu. Jangan-jangan ini gharar. Jangan-jangan di sini ada kredit pengkreditan, kredit emas. Maka sebelum melakukan investasi, ketahui dulu, harus paham ilmunya dulu. Apapun investasinya, al-ilmu qoblal amal, segala sesuatu harus dengan ilmu dulu. Jangan ingin tergiur keuntungan duniawi sehingga investasi tanpa tahu ilmunya. Nah, terkait dengan ilmu itu diketahui dulu bagaimana bergeraknya, ya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama kita, jual beli yang dilakukan di situ apakah sudah sesuai atau belum, apakah barangnya ada tenan atau tidak, itu harus tahu. Jangan modal kepengin. Nah, manusia itu memang sukanya modal kepengin. Dulu kepengin hasil yang besar, iming-iming yang besar, semut kangkrang. Aturannya ojo ditilii, yodo manut-manut. Padahal sudah dipegang tekonya, lodongnya, aturannya ojo ditilii. Kok yo manut? Karena kok nek ditilii semute stres, ratune stres dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa menghasilkan apa itu, telur atau apa, menghasilkan apa itu, Kroto. menghasilkan kroto, sehingga nanti harganya mahal dan lain sebagainya. Kenapa kok manut untuk tidak nilii? Karena tergiur dengan materi keuntungan duniawi, padahal itu gharar di situ. Nah, itu gharar di situ. Kuwi jane enek tenan apa ora kan itu. Kenapa tidak dilihat? Jane mbok jenengan tiliki sithik ngene ya iso kok itu. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan keuntungan duniawi itu manusia mudah tergiur. Bahkan sampai sesuatu yang sifatnya gharar pun manusia tidak mempedulikan. Karena yang dalam benaknya nanti dapat keuntungan sekian juta, sekian juta, sekian juta. Meskipun yang dilakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Jual beli gharar, tidak pasti. Banyak manipulasi, spekulasi. Itu manut demi dapat keuntungan dunia. Namun jika keuntungan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, keuntungan akhirat, itu manusia banyak yang tidak kepingin. Padahal keuntungan akhirat itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah kita lihat keindahannya dengan mata kita di dunia ini. Tidak pernah kita dengar dengan telinga kita kenikmatan yang begitu indah. Ya, tidak pernah terlintas kita bayangke saja tidak bisa. Namun kita meyakini, mengimani itu. Kenapa? Karena itu berita dari Allah, berita dari Rasulullah, bahwa di surga itu kenikmatannya luar biasa. Iming-iming yang sedemikian nikmatnya banyak manusia yang tidak kepingin. Iming-iming dari Allah, dari Rasul tentang kenikmatan surgawi yang sifatnya abadi, itu banyak manusia yang tidak kepingin. Namun iming-iming dunia yang sifatnya sementara, manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan, sampai menerjang larangan-larangan agama. Jual beli gharar itu juga dilakukan.
Coba sekarang saya tanya, jenengan investasi online itu paham tidak? Tahu ilmunya tidak? Apa hanya mung kepengin? Apa hanya mung kepengin iming-iming keuntungan duniawi? Belum pernah mencoba mendalami, mempelajari investasi online tersebut. Padahal aturan agama itu jelas, al ilmu qoblal amal, ilmu dulu sebelum bertindak. Dengan ilmu, cari tahu dulu, pelajari dulu, dalami dulu. Jangan-jangan nanti hanya kepingin, ternyata investasinya melanggar syariat. Nah, manusia memang sifatnya seperti itu, mencintai materi berlebihan. Sehingga biasanya kalau ada iming-iming ini tanpa mau mencari tahu kebenarannya sesuai dengan syariat Islam atau belum, pokoknya yang dalam benaknya, oh nanti saya investasi sekian dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian, wes dunya tok yang pertama kali terlintas. Yang pertama kali terlintas itu hanya masalah dunia saja. Kenapa demikian? Karena memang keuntungan dunia itu yang tampak saat ini. Keuntungan dunia itu yang tampak saat ini. Lah manusia itu mencintai segala sesuatu yang tampak kasat mata. Akhirnya artinya langsung bisa dinikmati. Kalau keuntungan akhirat besok, ya, ketika dunia sudah selesai ini. Nah manusia biasanya itu kurang begitu tergerak hatinya untuk berusaha sekuat tenaga mendapatkan sesuatu yang tidak tampak dalam matanya. Sesuatu yang tampak, kita meyakini pada sesuatu yang tampak itu disebut ilmu. Sesuatu yang tidak tampak itu disebut iman. Maka dengan ilmu, yakini dulu, pelajari dulu. Karena investasi itu bisa tampak dalam kasat mata di dunia ini. Pelajari dulu, jangan terburu-buru. Ya, namun demikian banyak manusia wes ora masalah, horor apa ora, yang penting untuk duit. Yang penting dapat keuntungan duniawi. Memang akan dapat, orang itu akan didapat, yang menginginkan keuntungan duniawi akan Allah segerakan, Allah berikan. Namun tidak semua keinginan duniawinya Allah penuhi, tidak. Makanya dunia yang sifatnya sementara ini oleh Allah disebut ajilah. Ajilah itu ya saat ini dan segera habis. Coba dibaca itu Quran surat Al-Isra ayat 18 sampai 21. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Ya. Surat Al-Isra ayat 18 sampai 21. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numittu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura undur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yakni kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat,
dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Ya dah, memang manusia itu suka kehidupan yang sekarang ini, sehingga apa yang bisa segera dinikmati itu tertarik berlomba-lomba untuk segera mendapatkannya. Namun ketertarikannya kepada kehidupan akhirat itu banyak manusia yang tidak tertarik, padahal kenikmatannya melebihi segala yang ada di dunia ini. Makanya biar kita tidak menyesal, investasi boleh-boleh saja, namun perlu diketahui dulu, jangan hanya modal kepingin tergiur dengan kehidupan sekarang ini, dengan keuntungan duniawi saja, lantas tanpa tahu ilmunya jenengan berinvestasi. Ternyata setelah investasi sekian puluh atau sekian ratus juta, baru tahu di kemudian hari kalau tempat yang panjenengan taruh modal di situ ternyata bergerak di bidang yang tidak dibenarkan oleh syariat. Setelah itu baru menyesal nanti. Maka segala sesuatu dengan ilmu, ya. Karena nanti tidak mungkin jenengan jawab di sana, kamu kok investasi ini padahal investasi ini bertentangan dengan syariat agamaku, kamu ikut siapa? Tidak bisa kita menjawab ikut fulan, tidak. Masing-masing pendengaran, penglihatan, hati kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Makanya nanti yang diikuti jane andai kata tahu itu melanggar syariat, semuanya hanya gara-gara keuntungan duniawi, tidak mau nanti di sana untuk memikul dosa panjenengan, akan berlepas diri juga. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Orang yang diikuti akan berlepas dari orang yang mengikuti di hadapan Allah nanti. Tidak mau menanggung dosa orang yang mengikutinya. Kenapa? Menanggung dosanya sendiri saja wis ora sanggup, ndak kuat, apalagi sampai menanggung dosa orang yang mengikutinya. Maka orang yang diikuti di hadapan Allah nanti akan berlepas diri. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni, sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, pentingnya ilmu dalam segala hal. Orang yang beriman, orang Islam sebelum melakukan segala sesuatu harus dengan ilmu. Jangan hanya tergiur oleh nilai duniawi, keuntungan duniawi tanpa ilmu di situ, lantas gegabah. Ya, bukan berarti melarang investasi, bukan. Boleh, itu urusan duniawi. Selama tidak ada larangannya, boleh. Namun jika itu ada larangannya, kita orang Islam jangan melakukan, dekat-dekat saja jangan, apalagi kok sampai ikut melakukan. Lah, untuk mengetahui investasi tadi sesuai syariat agama kita atau tidak, maka perlu diketahui apakah barangnya ada betul, kemudian bagaimana model transaksi jual belinya, kemudian tempat yang kita
taruh dana kita untuk investasi itu apakah bergerak di bidang yang sesuai dengan syariat atau tidak, itu perlu tahu gitu loh. Kalau hanya pertanyaan boleh apa tidak investasi, nah, saya jawab boleh selama tidak ada larangannya. Kalau ada larangannya tidak boleh. Kalau ternyata barangnya tidak ada, berarti itu gharar. Gharar ini yang dilarang oleh Nabi kita. Bukan investasinya, tetapi keghororannya yang dilarang. Nah, jangan investasi pada sesuatu yang gharar, misalkan, nah, itu melanggar aturan dari Nabi. Maka cari tahu dulu, jangan kepingin. Ya. Jangan kepingin, tetap sebelum mengetahui, dengan ilmu dulu. Nah, dulu semut kangkang mau kepingin, hanya kepingin dapat keuntungan sekian juta, ternyata nol, ya, bodong, jual beli bodong. Itu pun jenengan manut ojo ditilii, itu manut kok enggak nilii, itu kepengin duniawi, manut dikei aturan jangan nilii. Padahal jenengan tidak melihat barangnya itu dalam jual beli, itu gharar gitu.